Demokrasi News ya. Judulnya Kapolda Metro, jangankan orang baik, maling pun harus dihormati hak asasinya. Dan bagaimana kita respon dari netizen ya? Aduh, ini kalau kita lihat di Twitter, tukang joget, nggak usah ngomong hormati hak asasi. Ulama aja ente musuhin, malah sampai ente penjarain hanya karena pelanggaran prokes dan sudah bayar denda 50 juta. Padahal banyak pejabat sampai presiden juga membuat kerumunan, tapi biasa aja. Dan yang parahnya lagi, yang melanggar kekarantinaan tidak dipenjara. Ini nampol betul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini Kamis 4 November 2021 ada berita sejuk. Menurut saya berita yang bagus, menyejukkan sekali yang keluar dari Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Ya, Fadil Imran ditulis antara lain oleh Demokrasi News ya. Judulnya Kapolda Metro, jangankan orang baik, maling pun harus dihormati hak asasinya. Keren kan? Anda bisa bayangkan seorang Kapolda, apalagi Kapolda Metro yang sangat prestisius itu, jabatan itu, mampu mengatakan jangankan orang baik, maling pun harus dihormati hak asasinya. Wah, cakep nggak? Ini berarti ada kabar sejuk, kabar gembira ya buat kita semua. Saya bacakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meluruskan isu yang tengah beredar seputar pembubaran sejumlah tim patroli khusus seperti tim Jaguar. Menurutnya tak ada pembubaran yang dilakukan, melainkan penguatan dan perbaikan tim di berbagai aspek. Fadil menyebutkan hal ini salah satunya disebabkan oleh tujuan untuk meningkatkan hak asasi manusia atau HAM. Tujuannya untuk meningkatkan hak asasi manusia atau HAM. Top. Selain tim Jaguar dari Polres Depok, tim patroli yang dimaksud juga termasuk tim Polres lainnya seperti Rainmas Backbone, tim pemburu preman, tim Hiu, dan tim Garuda. Oke, saya lanjut. Jadi strukturnya akan saya perbaiki, kulturnya akan saya perbaiki, instrumentalnya, peralatan, dan aspek-aspek pendukung secara hukumnya juga kita perbaiki. Semangat untuk menghormati hak asasi ini semakin besar, saudara-saudara, ujar Fadil Imran kepada wartawan Kamis tanggal 14 November. Hari ini, saudara, top Fadil Imran. Penghormatan hak tersebut, kata Fadil, juga harus dilakukan terhadap para tersangka yang kerap dijaring dalam patroli yang dilakukan oleh tim-tim khusus tersebut. Kepada para tersangka yang kerap terjaring itu tetap harus ada penghormatan. Mantap. Jangankan orang baik, kutipan langsungnya. Jangankan orang baik, maling pun harus kita hormati hak asasinya. Tersangka pun harus kita hargai dan junjung tinggi haknya, imbuh dia. Oleh karena itu, para personel yang tergabung dalam tim patroli khusus nantinya akan kembali mendapatkan pendidikan. Salah satunya menekankan pentingnya HAM. Sebelumnya secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus telah menjelaskan bahwa pembenahan ini dilakukan salah satunya lantaran tim khusus selama ini adalah gabungan dari beberapa satuan seperti dari Reserse, Sabara, maupun Intel. Tugas pencegahan kejahatan yang dilakukan dalam patroli sebenarnya harus dilakukan oleh polisi berseragam seperti Sabara. Ya, udahlah, itu urusan kalian lah ya. Bos, ini menarik sekali. Seorang Fadil Imran, Irjen Bintang 2, Kapolda Metro, jabatan yang sangat prestisius itu, bicara bahkan jangankan orang baik, maling pun harus dihargai hak asasi manusia. Wah, ini kan sejuk sekali. Tapi saudara sekalian, bagaimana kita respon dari netizen ya? Aduh, ini kalau kita lihat di Twitter, tukang joget. Dia begini nulisnya nih. Sorry Fadil ya, ngomongnya begini kata netizen yang bernama tukang joget ini.
Nggak usah ngomong hormati hak asasi. Ulama aja ente musuhin. Malah sampai ente penjarain hanya karena pelanggaran prokes dan sudah bayar denda 50 juta. Padahal banyak pejabat sampai presiden juga membuat kerumunan, tapi biasa aja. Dan yang parahnya lagi, yang melanggar kekarantinaan tidak dipenjara. Ini nampol betul nih. Nih mudah-mudahan Fadil nonton nih. Kalaupun nggak nonton tayangan Bang Edi Channel di edisi ini, mudah-mudahan tim cybernya Fadil atau polisi siapapun sampai Kapolri baca nih ya. Baca nih yang di sini nih, yang di Twitter ini nih ya. Saya mau dengar nih Fadil mau ngomong apa nih. Dia pidato soal hak asasi manusia, tapi Habib Rizik Syihab yang statusnya masih terpanggil, masih dipanggil untuk menjadi saksi pada panggilan pertama pun sudah ada perintah untuk mensurveillance, pengintaian yang berujung pada pembunuhan 6 anggota laskar pengawalnya. Kemudian dengan niat baik tanggal 7 dengan niat baik kemudian Habib datang ke Polda untuk menjalani pemeriksaan dan kalian langsung tangkap, tahan, penjarakan. Itu ngomong hak asasi manusia. Itu ngomong soal maling pun harus dihargai. Ulama ente penjarain, kata si tukang jegal ini. Sorry bos, gue terlalu semangat. Terlalu semangat. Karena ucapan Fadil Imran ini sungguh-sungguh luar biasa cantik dan canggih. Cantik dan canggih. Cantik dan canggih. Gue ulang ketiga kali. Sorry bos. Sorry bos. Nah ini jawab Andromeda 9090. Iyalah. Junjungannya kan juga pada maling semua. Coba kalau ulama boro-boro dihormati, dizolimi iya. Mantap loh. Sorry banget ya. Nih ada FRD. FRD membalas. Nah pertanyaannya sederhana. Kenapa 6 orang laskar FPI dibantai? Bahkan Bapak bilang maling saja harus dihormati hak asasinya. Saya mau tanya 6 laskar FPI itu malingnya di mana? Malingnya di sebelah mana? Waktu kalian untit surveillance dari tanggal 5 bahkan, dari tanggal 5 ini bukan kata saya, ini terungkap dalam persidangan yang abal-abal yang dagelan itu. Kalau kalian mengatakan, oh mereka melawan petugas, petugas yang mana? Petugas yang mana? Kalian menguntit tidak memakai mobil polisi, nguing, tidak memakai uniform seragam polisi, tidak menunjukkan ID card. Dari mana mereka tahu kalau kalian polisi? Kalian mau mengatakan, iya goblok lihat nguntit ya nggak pakai identitas dong. Lah kalau gitu kalau nguntit kenapa kalian mengintercept? Nguntit itu, mengintai itu dari kejauhan bos. Mengintai itu dari kejauhan. Buka kamus. Yang diuntit, yang diintai itu nggak tahu kalau ada yang nguntit. Itu menguntit, itu mengintai. Kalau ketahuan dia sedang diuntit, yang diintai, ini orang pergi, artinya gagal tugasnya. Tapi yang terjadi di peristiwa kilometer 50 dan sekitarnya itu, kalian bukan cuma menguntit, kalian mengintercept. Bergesek-gesek. Lalu kalian menebarkan berita bohong kepada media, yang sayang sekali teman-teman media menulis dan menangkap bulat-bulat, menelannya bulat-bulat, dan menyiarkan anak-anak ini melawan petugas. Melawan petugas dari mana? Dari mana mereka tahu kalian petugas? Bahkan ketika kalian begini-begini, kalian juga tidak menunjukkan ID card kok. Gitu kok Fadil ngomong maling pun kita hormati hak asasinya. Iya, makanya Andromeda bilang, iya memang kalian junjungannya maling-maling. Kalau ulama boro-boro dihormati, dizolimi iya. Memang betul. Sorry banget. Sorry banget. Ini ngomong fakta bos, fakta. Hasil dari persidangan, walaupun persidangan abal-abal, persidangan dagelan orang-orang bilang itu, keluarga korban TP3 bilang begitu, tim pengacara keluarga korban bilang begitu, ini pengadilan dagelan abal-abal, pengadilan rekayasa, tapi juga terungkap sebagian kebenaran ungkap di situ. Oh, lagu Rahmat Irawan. Rahmat Irawan menulis kecuali yang dibantai hingga tewas di kilometer 50 kah? Atau bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan. Jadi kalian menghormati hak asasi maling-maling pun dihormati.
kecuali, nah, kecuali kata dia, kecuali yang kalian bantai di kilometer 50. Nih, ada polis partikelir. Polis partikelir. Kalau menembak dan membunuh itu dihormati nggak hak asasinya? Loh, ini masih soal kilometer 50 nih. Saya berita-berita ini udah lama nggak ikut ngomong. Sorry, saya nggak ikut ngomong, beneran. Nggak ikut bikin konten. Teman-teman bikin konten dari persidangan-persidangan yang penuh rekayasa dan itu saya ikut ngomong. Karena saya malas, itu memang dagelan. Tapi begitu Fadil Imran ngomong, maling pun kita hormati hak asasinya, saya tergelitik juga. Dan saya cuma membacakan komentar-komentar para netizen. Seru om. Dari N.T.M.Y ya. Kenapa Habib Rizik nggak kalian hormati hak asasinya, justru kalian penjarakan? Bagaimana mungkin pelanggaran prokes sudah bayar 50 juta kalian penjarakan? Di mana ada? Di belahan bumi manapun, kalau saya mengutip komentarnya siapa? Aziz Yanuar, pengacara korban, itu di planet Pluto pun kalau ada misalnya prokes, nggak ada pelanggar prokes di penjara setelah apalagi sudah bayar denda. Nggak ada, bos. Ahmad Subali. Terus kenapa HRS tidak dihormati hak asasinya? Lalu ada lagi B Masterpiece. Saat maling lebih dihormati hak asasinya, tapi ulama dan habaib malah dizalimi, dipenjarakan. Rakyat sipil pun dianiaya. Mana penghormatan hak asasimu? Sorry bos, gue terlalu semangat. Karena mulut Fadil ini dahsyat sekali. Anda tahu begitu dia tanggal 7 mengumumkan 10 anggota Laskar, kita ambil tindakan tegas dan terukur. 6 mati, 4 melarikan diri. Saya tanggal 9 Rabu Desember saya datang ke lokasi kilometer 50 sebelum kalian hancurkan itu, dan saya wawancara dengan beberapa orang. Tidak ada. Secara logika tidak mungkin. Karena temuan saya mengatakan, para saksi mengatakan dari sore sudah puluhan polisi di sana, bukan cuma belasan. Puluhan polisi di sana berseragam maupun tidak berseragam polisi. Dan mobil itu cuma 6 orang, bukan 10 orang. Tapi Fadil mengatakan kepada wartawan dengan sangat jumawa dan percaya dirinya, 10 orang kami ambil tindakan tegas dan terukur, 6 mati, 4 melarikan diri. Kalau 10 orang, mereka yang 4 naik di bagian mana mobil itu? Di bagian mana? Di pentil, di kap, di bagasi. Lalu katakanlah iya 10 orang, bagaimana caranya 4 orang itu melarikan diri? Bagaimana caranya 4 orang itu melarikan diri? Puluhan polisi di sana, standby dari sore. Di sebelah kiri itu warung-warung, belakangnya itu semak, mungkin sawah lagi sebelah sana. Di sebelah kanan itu jalan tol. Mau lari kemana? Itu kebohongan yang merenggut nyawa 6 orang. Sementara Habib yang ngomong, alhamdulillah saya sehat, kalian sebut itu berbohong, kalian sebut itu membuat onaran, dan kalian jatuhi vonis 4 tahun penjara. Fadil Imran mengatakan 10 orang, 6 orang kami tembak. Tindakan tegas dan terhormati, 4 orang lari, melarikan diri. Itu bohong luar biasa, saudara. Bohong luar biasa. Ada tindakan. Itu kan menghormati hak asasi Kapolda. Lalu kenapa kalian seperti kata netizen ini tidak menghormati nyawa 6 anak orang itu? Tidak menghormati hak asasi Habib Rizik. Kalau Kapolda mengatakan maling pun kita hormati hak asasinya, lalu Habib Rizik, 6 pengawal itu malingnya di mana? Apa karena mereka bukan maling maka tidak kalian hormati hak asasinya? Aduh. Ini ada RZZ. Setiap huruf yang keluar dari mulut itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi bila menyakiti orang lain. Berapa juta orang yang sudah disakiti. Allah tidak tidur. Allah maha tahu. Dan malaikat mencatat. Saya nggak yakin, bos. RYZ, saya nggak tahu kamu perempuan atau laki-laki. Saya nggak yakin orang-orang elit kita ini masih percaya Tuhan. Saya nggak yakin. Lo jangan sembarangan lo. Mereka masih sholat, jengkang-jengking lo. Iya.
Iya, betul. Mereka masih sholat dengan juga. Jangan salah loh, mereka baca Quran loh sambil habis sholat atau nunggu azan qomat. Iya, betul. Tapi kelakuan mereka, menurut saya tidak menunjukkan mereka percaya ada hari akhirat. Menurut saya tidak menunjukkan mereka percaya Allah mencatat, malaikat mencatat. Menurut saya mereka tidak percaya ada siksa api neraka jahanam buat orang-orang yang menzalimi dan mencabut nyawa orang lain tanpa hak. Menurut saya mereka tidak percaya itu. Ada Syafi'i terus laskar FPI lu bantai dan lain-lain. Diayak dulu lah kalau ngomong, mati deh tuh kalau gue digituin. Kalau gua digituin mati. Diayak dulu kalau mau ngomong, diayak dulu. Jangankan penjahat, maling, jangankan orang baik, maling pun kita hormati hak asasinya. Diayak dulu. Sorry banget. Saya udah lama nggak ngomong soal begini. Saudara sekalian, ini kalau saya baca terlampau banyak, terlampau panjang, terlampau banyak. Aduh, ini dari here, there, and everywhere. Ingat KM 50, adakah hak asasi buat mereka? Aduh, ada Satya Permana, kenapa pengawal Habib dibunuh? Aduh, ada Pinocchio Sontoloyo, lah, itu pengawal HRS, kalian tembak itu gimana? Aduh, ada di Jagat Sateru ngomong hak asasi, 6 laskar FPI tidak berdosa dibunuh secara keji. Bagaimana hak asasi? Oh, panjang bos. Kalian punya divisi cyber kok, polisi. Buka aja dari berita Demokrasi News itu, buka banyak gitu. Jadi saudara sekalian, khususnya pada Fadil Imron, saya cuma mau mengajukan pertanyaan. Saya tidak menuntut pertanggungjawaban. Saya juga cuma menyampaikan pertanyaan. Kalau Fadil Imron mengatakan jangankan orang baik, orang maling pun kita hormati hak asasinya. Pertanyaan saya singkat saja. Kenapa kalian tidak menghormati hak asasi Habib Rizik? Kenapa kalian tidak menghormati hak asasi 6 anak muda itu? Bahkan kalian bunuh, kalian bantai, kalian siksa. Ada bekas lubang peluru, 19 lubang peluru di tubuh 6 anak muda tadi. Ditembak dengan jarak sangat dekat. Ada bekas residu mesiu di situ. Ada yang tembus sangat dekat. Bicara soal hak asasi manusia. Astagfirullahaladzim. Kami rakyat tidak bisa apa-apa. Tidak bisa semena-mena, kata Jokowi. Rakyat jangan semena-mena kepada aparat. Aduh, Jokowi ini luar biasa. Di mana rakyat bisa semena-mena? Bagaimana caranya rakyat bisa semena-mena? Tapi kami rakyat punya Allah. Kami berdoa. Kami tengadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, balaslah setiap kezaliman aparat, pejabat, birokrat kepada rakyat Indonesia dengan balasan yang pedih, yang dahsyat, yang pedih dan dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami yakin doa orang terzalimi, tidak ada hijab antara doa orang terzalimi dengan Allah Tuhannya. Kalau sampai sekarang kalian masih aman, masih berlenggang kangkung, masih ketawa ketiwi, masih terus berbuat dosa, bukan berarti Allah tidak menjawab doa-doa kami. Kami yakin Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Cuman bagaimana dan kapan, bagaimana caranya dan kapan Allah akan tentukan, itu hak prerogatif Allah. Kami serahkan semua pada Allah. Kami hanya berdoa dan kami yakin Allah mendengar dan pasti mengabulkan doa-doa kami. Sorry bos, ini bentuk perlawanan rakyat yang tidak punya apa-apa. Melawan dengan doa. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.